Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo bro, Bri. Kita berjumpa lagi bersama saya di channel Deng Omah. Apalagi mau dicerita di pakai bahasa apa gini bagus deh. Pokoknya bahasa apapun itu. Wah, bahasa apapun itu. Kayak tahu bahasa. Kayak nak tahu saja banyak bahasa. Suara apa itu? Kita lihat dulu guys. Suara apa itu? Kayak udara ngamuk-ngamuk ini. Tidak ada apa-apa atau tidak ada merana. Tutup lagi supaya tidak silau. Di mana tadi ku simpang kameranya? Di sini kah? Bagus apa nih pembukaannya tadi? Oke. Apa mau dicerita nih, bahasa apa ini ya? Bahasa Makassar. Memang saya orang Makassar. Bahasa Bugis. Saya tinggal di Bugis. Bahasa Jawa. Belum terlalu bisa. Ya, belum banyak yang ditahu. Baru sedikit-sedikit. Depa namanya Gelade. Karena keluarga orang Jawa. Nah, itu saja sih. Cuman bahasa daerah. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya tidak terlalu lancar. Tidak terlalu lancar. Tidak terlalu bagaimana nih, karena ada yang bahasa Indonesia itu terkadang masih okot-okot ki. Masih lari-lari ke logat-logat Sulawesi. Tapi biar nih. Kita gado-gadokan saja dari semua bahasa itu. Apa cerita pada kali ini? Saya berpikir dulu ini bro. Kalau tidak minum kopi, biasanya kurang-kurang gitu berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi kayak seperti minum air. Sambil dibakar-bakar dulu. Tunggu dulu. Supaya itu ceritanya nanti lancar jaya. Jangan kasih pindah dulu, jangan dulu. Jangan langsung mau keluar. Lihat makai dulu sampai selesai videonya. Barangkali siapa tahu ada yang bisa kita bawa pulang. Siapa tahu ada hikmah. Ada hikmah di dalam pembicaraan saya sebentar, cerita saya yang bisa kita jadikan bahan renungan. Terutama pastinya untuk diri saya. Saya ajak kita merenung. Bukan untuk kita saja. Sebenarnya saya kasih merenung. Sebenarnya itu untuk diri saya. Oke. Jadi jangan keluar dulu. Tahan dulu. Apa susahnya? Atau tidak cukup ki kuota tak? Lihat kini videoku sampai habis. Masa? Bagaimana dengan videoku yang kemarin? Jadi ini kita nanti sampai di kursi di sini baru kita tahu bahwa apa yang akan dibicarakan. Kemarin kan video terakhir saya kalau tidak salah itu kan saya diundang oleh Deddy Corbuzier ke Hitam Putih. Dan ternyata belum ada yang komentar. Ada yang komentari masalah penjepitnya itu kan jemuran. Jadi itu jemuran itu penjepitnya di situ. Tidak apa-apa, itu hiasan supaya penonton tidak
tidak apa namanya, tidak bosan lihat muka aku saja ini terus. Ya ini muka-muka yang calon-calon orang kayaknya ini calon-calon orang sukses. Kalau kulihat lihat ini, betul nggak teman-teman? Doakan karena supaya sukses. Ini nih. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu karena kita tadi berbicara tentang sukses. Saya tadi kan bilang doakan Kak supaya sukses. Ini terkadang kita agak-agak keliru dalam menyampaikan kepada sahabat kita atau teman kita bahwa doakan saya supaya sukses Kak. Dan biasanya, tapi tidak semua, biasanya, contoh saya tadi, doakan Kak supaya sukses. Tapi jarang-jarang orang yang didoakan itu kemudian sukses. Baru setelah sukses, ingat lagi temannya, jarang itu. Yang ada itu kalau sukses biasa itu biar teleponnya susah angkat. Betul kayak itu teman-teman. Contoh, saya kan anggaplah saya sekarang ini orang sukses. Saya kan sudah doakan. Siapa lagi yang telepon ini? Wah, ya Nuji. Orang tidak penting. Menghalangi saja pekerjaan. Padahal dulu saya selalu bilang doakan Kak supaya sukses. Dan otomatis namanya sahabat itu ya mendoakanlah untuk sukses. Tapi itu hampir banyak itu juga yang didoakan sukses. Setelah sukses, nah lupa temannya itu yang mendoakan. Jadi begitulah. Itu cerita pertama kita. Apalagi katanya sudah minum kopi ini, sudah berasap, masih lama berpikir. Ingat-ingat dulu tadi pagi saya kesini. Bingung main ini. Ini mau Kak bertanya ini teman-teman. Mau Kak bertanya. Cuma bertanya aja nah. Sampai sampai kapan ini orang tidak divaksin? Bertanya aja ini. Jangan ada yang langsung marah. Itu bro, Bri, dimanapun berada, tolonglah jawab. Sampai kapan itu supaya tidak vaksin orang. Ini kemarin ini saya baca statusnya teman, ada bedek lagi tuh vaksin ronde ketiga, apa istilahnya itu, yang jelas 3 kali divaksin dia. Maksudku saya, pertanyaanku ini, sampai kapan ke orang itu disuruh vaksin? Harus ke divaksin terus orang? Bagaimana nih pertanyaanku ini? Tidak ada Tommy, Bang Haji mau ditanya-tanya ini. Makanya saya tanya ke teman-teman, sampai kapan itu tidak divaksin orang? Kemudian sampai kapan ini mau PPKM? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, sampai kapan itu kalau naik pesawat tidak harus ada surat swab, rapid test ya, vaksin? Itu sampai kapan itu? Kapan itu nak kembali seperti dulu? Orang mau pergi kemana silahkan, mudah. Sekarang saya sendiri makanya bertanya Kak,
Yang kurasakan sekarang itu susah sekali Ki. Ya, susah sekali. Nah itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Persoalan paling bukan pertanyaan. Ada kemarin itu yang kuliah, kesian. Kesian betul ini nasibnya. Mau ima vaksin, itu kan harus divaksin. Dia mau pergi vaksin. Setelah sampai di tempat vaksin, ditanyakan KTP-nya. Ternyata dia belum punya KTP. Makanya Nabi bilang itu yang mau vaksin, pergi dulu bikin KTP Pak. Karena harus piada KTP tak baru bisa divaksin. Nah, setelah itu datang nih di apa namanya? Di tempat bikin KTP. Sampai di sana dia bilang nih mau bikin KTP. Nah bilang mana surat vaksin tah? Bingung ini orang aku dong. Dia bilang bagaimana caranya ini? Saya tadi mau vaksin, ditanyakan KTP-ku. Nah, tidak ada KTP-ku, nah suruh gak bikin KTP. Datang ke tempat bikin KTP, nah tanyakan surat vaksinku. Jadi terus saya katanya bagaimana? Nah, ini. Daripada bercerita Ki tidak berbobot, tidak bermakna. Tidak bermakna. Coba maki bede. Kalau ada yang lihat ini video baru ngerasa dirinya hebat, coba maki jawab ini. Bagaimana kira-kira solusinya ini tadi orang? Bagaimana coba? Bagaimana solusinya kira-kira itu supaya bisa terselesaikan itu persoalannya itu? Mau vaksin harus ada KTP. Tapi tidak ada KTP. Mau bikin KTP, tapi persyaratannya harus ada surat vaksin. Jadi kalau itu yang maksudnya yang terjadi begitu saja, dia akan bolak-balik dari tempat vaksin ke tempat bikin KTP. Nah kira-kira kalau menurut teman-teman ini, menurut Bri, bagaimana kira-kira solusinya? Coba. Tulis di bawah. Oh, bilang dia harus begini. Nah, itu. Nah, saya kira itu mau dulu. Ya, cerita kita pada kesempatan kali ini. Mapakon Yolo. Ya, mapakon Yolo. Nah, sapa, dia nama Dimetelade. Dimetelade. Capu aman di data dia mengupload. Ada itu kami tai. Nah, itu. Carikan pakai coba. Apa solusinya itu tadi. Oke teman-teman. Saya kira begitu dulu cerita tak pada kesempatan kali ini. Jadi kalau kita mau simpulkan. Kesimpulan yang pertama dari awal pembicaraan kita itu adalah yang pertama, ketika kita menjadi seorang kawan bagi orang lain, lalu kemudian pada saat kita bersahabat, kita belum apa-apa, kita belum menjadi apa-apa. Lalu kemudian kita sukses. Maka ingat, jangan pernah lupakan doa yang dipanjatkan oleh kawan kita kepada Sang Maha Pencipta. Karena kehidupan itu silih berganti. Mungkin saja hari kemarin itu, engkau meminta didoakan oleh temanmu untuk kesuksesan kamu. Tapi kemudian ketika engkau sukses, engkau tidak tahu balas budi kepada temanmu. Minimal engkau ingat bahwa orang inilah yang pernah mendoakan saya. Minimal engkau ketika di chat, disapa di jalan, jangan kelihatan, karena ada tuh begitu, kelihatan sombong Ki. Iya. Padahal dia lupa bahwa ada di antara doa teman-teman saya ini, doa mereka lah yang diijabah oleh Allah. Bukan karena tenaga yang kita gunakan. Nah ini nih. Kalau kita berbicara tentang doa dan usaha, teman-temanku,
99% semua bisa terjadi karena berkat doa. Semua bisa terjadi karena berkat doa. 99%. 1%-nya itu adalah tenaga kita, usaha kita. Karena bagaimanapun kita berusaha, akan tetapi tidak ada kekuatan doa, izin Allah. Doa itu adalah panggilan, seruan kepada Allah. Pengaduan harapan kita kepada Allah. Bahwa kita ini berharap Allah. Maka sekuat apapun kita bekerja, berusaha, maka tidak akan ada yang tercapai kecuali izin Allah. Jadi ingat, itu kesimpulan yang pertama. Jangan cuek sama teman kita kalau kita sudah sukses. Ingatlah teman-teman kita. Ingatlah teman-teman sependeritaan kita. Mungkin kita pernah dengan teman-teman kita itu tinggal di satu rumah kos-kosan. Dan kemudian pada saat itu kita hanya pernah makan Indomie saja. Mau beli beras tidak bisa. Mau beli lauk, ikan, apapun itu tidak bisa. Akhirnya uang kita karena hanya cukup untuk membeli Indomie, maka kita beli mie saja. Kita makan beramai-ramai dengan kawan-kawan kita. Pada saat itu hati kita terpukul. Ya Allah, kapan saya sukses? Masa beras saja saya tidak bisa beli. Masa ikan saja saya tidak bisa beli. Tapi karena senyuman kawan-kawan kita, semangat dari kawan-kawan kita, bagaimana kawan kita ini menyemangati kita? Tidak, kawan. Hidup kita tidak sampai saat ini saja. Perjuangan kita belum sampai di sini. Kalau Allah mengizinkan, kita masih punya perjalanan yang panjang. Akan ada satu titik di mana Allah akan mempertemukan dengan titik itu, dan kemudian titik itulah yang akan menerangi kehidupan kita. Tapi setelah kita sukses, terkadang kita lupa dengan kawan-kawan kita yang memberikan kita semangat. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah itu tadi. Tolong carikan solusi kepada orang ini nih. Yang tadi ini mau bikin surat vaksin tapi harus ada KTP. Sementara dia tidak punya KTP, maka haruslah dia ke tempat membuat KTP untuk pergi vaksin. Tapi setelah sampai di sana, persyaratannya harus ada surat vaksin. Maka untuk kawan-kawan yang cerdas-cerdas ini, Brobri yang smart, kata Om Deddy Corbuzier, smart people. Tolonglah berikan jawabannya di bawah, solusinya. Apa kira-kira solusi yang bisa didapatkan oleh orang ini? Saya kira sudah cukup, karena sudah sangat terlalu panjang. Maka saya akhiri dengan ucapan selamat berbahagia semua. Jangan lupa selalu tersenyum. Wabillahi taufiq wal-sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.